Fungsi teritorial ada sama dengan intelijen. Cuma bedanya kita ini intelijen terbuka loh teritorial. Bagaimana orang itu kenal 5 menit rasanya 5 tahun. Itu teritorial. Jadi Anda adalah orang-orang yang ada di depan, yang bisa mendiplomasi, yang bisa meyakinkan, yang bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara besar, negara yang perlu disegani, bukan negara yang mereka Indonesia di mana? Mereka pikir kita ini negara seperti Afrika, negara yang gagal negaranya, gagal pemerintahnya. Tidak. Kita tunjukkan bahwa negara ini adalah negara yang hebat, negara yang punya dedikasi. Jangan malu Anda menjadi orang Indonesia. Maka saya, mohon maaf Bapak, saya benci dengar orang nyebut kamu orang mana? Orang Indon. Anda ngerti nggak? Indon itu apa? Itu indown, rendah. Jangan Anda bilang Indon. Indonesia. Ya jangan. Saya selalu marah kalau Anda bilang, oh kamu orang Indon. Saya marahi pasti. Ya ini habis lu petarung, nggak ada alasan. Kan gitu. Yang kelima, fungsi yang terakhir ada fungsi teknologi. Taruna kita harus pintar teknologi. Tidak ada alasan. Dunia sudah menuju ke sampai AI. Mereka juga harus bisa tunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar. Jadi saya minta tolong pada Pak Duta Besar dan para atas yang ada di sini, Anda adalah garda terdepan bangsa Indonesia. Jangan Anda kecilkan dirimu, kau besarkan dirimu. Kalau kau pengen tinggi, kau tinggikan dirimu. Kalau kau pengen menjadi rendah, ya sudah. Anda tidak ada gunanya di sini. Jangan Anda merasa tidak berguna di sini. Kita punya 5. Ini saya. 5 kalau kita pengen maju dan berhasil. Pertama, berani. Berani kita melakukan atau memilih yang benar. Berani kita menentukan yang benar. Berani kita bertanggung jawab yang benar. Dan kita berani menjawab yang benar. Tapi kalau ini berani-berani saja tidak punya tujuan, tidak ada gunanya. Anda harus punya tujuan. Tujuannya untuk negara dan bangsa. Tujuannya untuk negeri kita supaya aman, makmur, sejahtera, dan pemimpinnya aman. Itu tujuan kita. Tapi 2 ini tidak akan pernah bisa berhasil kalau Anda tidak punya inovasi, Anda tidak punya kreativitas. Untuk apa? Gunakan otak kita, kepintaran kita untuk hal-hal baik, untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Tapi yang terpenting yang keempat, kita harus punya jati diri, kita punya dedikasi. Itu yang harus kita punya. Kalau bahasa kasar saya, Anda pejuang atau pecundang. Jawab diri Anda sendiri. Kalau kau jawabnya pejuang, kau jangan korupsi. Kamu jangan ambil hak orang. Kamu jangan nipu orang. Kamu jangan nipu negara ini. Lakukan yang benar. Yang kelima, bekerjalah yang benar. Ingat, kalau Anda bekerja benar, itu pasti baik. Tapi jangan bekerja yang baik, belum tentu dia benar. Kerja baik itu asal Bapak senang. Jangan Anda bekerja asal Bapak senang. Bekerjalah benar. Insya Allah yang Maha Kuasa ini juga akan bersama kita. Dan ingat kawan, kejujuran itu yang paling penting. Kalau Anda mau jujur kepada diri sendiri, pada keluargamu, pada bangsa dan negara,
insya Allah Indonesia ini akan maju. Saya melihat itu. Yang kita kurang hanya satu, jati diri kita. Dan ingat, jangan ajarkan anak-anak Anda berpikir materi. Kalau Anda, orang Indonesia ini agak jelek. Orang dibilang berhasil itu kalau kaya, kalau punya duit. Ini jadi masalah. Akhirnya orang berpikir tentara, polisi, jaksa, hakim. Akhirnya mereka jadi seperti itu. Karena berpikir materi. Ingat itu kawan, materi itu akan jalan sendiri. Dia akan mengikuti. Ingat, kalau Anda punya Tuhan, di dalam Quran, saya Islam, di dalam Injilmu, dalam kitab-kitabmu, saya yakin rezeki itu akan mengikuti kamu. Kalau Tuhan bilang, Ustadz saya bilang, rezekimu sudah tertulis sama Tuhan. Jadi jangan takut, rezeki tidak akan tertukar. Gak mungkin rezeki saya ketukar sama Roni. Seperti saya bintang 3, saya bintang 2 baru sekali. Tapi rezeki saya disuruh jadi bintang 3, itu rezeki saya. Saya tidak pernah namanya iri sama orang lain. Oh si A jadi kasar kok bisa, oh itu anaknya si B. Saya nggak pernah berpikir begitu. Itulah rezekinya. Jangan kau jadi sirik, jadi kau seudon. Nggak usah. Jadilah dirimu sendiri. Berlakulah yang baik. Hidup ini semuanya berjuang. Tidak ada yang instan. Tapi berjuang yang benar. Jangan kau serang orang, jangan kau sikut orang, jangan kau lakukan. Bersatulah kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demi negara dan bangsa. Itu saja. Terima kasih Pak Indro. Saya ini bangkit perjuangan saya karena beliau. Saya punya semboyan petarung. Itu bukan karena apa-apa. Saya sebetulnya terdorong dari beliau. Karena apa? Dengan perjuangan tadi, saya ciptakanlah namanya petarung. Untuk membangkitkan saya sendiri, membangkitkan anak buah saya. Karena petarung itu ada akronimnya. Nanti saya akan berikan itu kepada Bapak. Pelakat petarung. P-nya adalah pejuang. Pejuang itu tidak kenal kalah, tidak kenal menyerah. Kalau pejuang itu tidak kenal kalah sebelum perang, gak usah kau ngaku jadi pejuang. Gak usah kau jadi pejuang, berat jadi pejuang itu. Kalau kau sudah kenal menyerah, ya sudah. Kau berarti bakal menjadi pengkhianat. Rata-rata orang yang sudah menyerah pasti akan jadi pengkhianat. Silakan Anda protes saya. Sudah banyak kejadian, cerita-cerita panjang sudah dibuatkan film perjuangan apapun. Orang yang menyerah pasti akan jadi pengkhianat. Dia akan menyampaikan posisi-posisi pasukan. Jangan jadi prajurit yang menyerah. Jangan jadi prajurit pejuang yang kalah. Yang kedua pejuang itu energi. Pejuang itu semangat sampai mati kawan. Kalau pejuang tidak semangat sampai mati, kau bukan pejuang. Kau berarti pecundang. Kenapa? Pejuang tidak kenal takut. Nggak energi. Makanya Anda lihat saya nggak pernah namanya ngeluk-ngeluk. Saya nggak pernah namanya turun moral, nggak ada. Moral itu yang menentukan dirimu sendiri, adanya di kepala dan di hati. Saya sering, ya kamu tuh nggak capek ya? Seperti itu. Enggak. Demi negara dan bangsa, saya tidak akan pernah capek. Mati sekalipun untuk bangsa ini saya rela. Ya inilah saya. T-nya tangguh. Tangguh pejuang itu harus tangguh hadapi tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman. Kalau Anda tidak tangguh, baru dimarahi komandannya.
melukur, ngitung. Apa itu? Jangan kawan. Jangan kawan. Jadilah orang yang tangguh. Hanya amanah. Pejuang itu harus amanah. Pejuang itu jujur. Pejuang itu rela berkorban, ikhlas. Dia amanah. Diperintahkan oleh pimpinannya, kau bertempur di sana. Bertempur. Walaupun sekarang tadi yang sampaikan Pak Ibrahim, kalau zaman sekarang kamu harus pakai tulisan, itu pengalaman bagus. Kok dulu ya, oke. Dulu saya Kopassus, mohon maaf ya, saya mungkin zamannya presiden, penculikan. Ya. Memang tidak ada tulisan. Mana ada penculikan terhadap orang-orang pakai tulisan? Hanya orang bodoh saja yang melakukan tulisan. Yang kami culik pun itu bukan orang-orang baik, orang-orang yang punya niat jahat. Saya bukan bilang Budiman Sujatmiko dulu jahat, ya memang dulu jahat dia. Ya mohon maaf, tapi sekarang dia kembali jadi baik. Itulah manusia. Manusia semuanya ada perubahan. Karena apa? Dulu dia tidak mengerti. Setelah kita beritahu, alhamdulillah dia mengerti. Dan semuanya itu ujung-ujungnya ya mohon maaf, ekonomi. Budiman Sujatmiko terus dikasih jabatan, cep dia. Karena hidupnya sudah enak. Ya, itu yang terjadi. Ya. Jadi tetaplah amanah. Jujur pada diri kita sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada bangsa dan negara. R-nya responsif. Responsif itu peduli. Intinya adalah peduli. Kita peduli dengan situasi, kondisi yang saat ini, prajuritmu, temanmu, satuanmu. Yaitu kepedulian. Tidak bisa tidak. Itulah pejuang. Punya unggul. Niat yang tulus dan ikhlas pada bangsa dan negara. Pertahankan yang benar dan benar. Memang ini kelihatannya berat, tapi saya bisa lakukan itu. Karena saya selalu menjalankan 11 azas kepemimpinan. Nah, 11 azas kepemimpinan ini saya yakin Pak Yudi itu sudah tidak apa lagi mengikuti itu. Yang saya ceritakan ke beliau tadi takwa, ing rasa sing solodo, ing majuman karso, tukuri yang dayani waspodo. Yang gue lanjutnya apa kan gitu ya. Tanya rakyat ini punya kejuangan. Saya yakin kalau kau punya jati diri yang mau berjuang, saya yakin Indonesia ini akan maju. Ingat perwira yang benar. Saya kira itu saja Pak. Ini bukan, semoga Bapak berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Kalau tahu-tahu perintahnya harus mendampingi jemaah suci ke beliau. Alhamdulillah. Ini ada kejadian kok yang Pak Yudi, Pak Atal. Nanti perlu saya bersurat.